Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Putra. Saya dari kampus IBC Ciledug, dari kelas 15 4A12. Di sini saya mengerjakan tugas video karakter building dengan tema itu pendidikan anti korupsi. Saya mengambil contoh dari dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh MBG. Ini dia. Mari kita lanjutkan. Pada kesempatan ini saya akan menganalisis kasus korupsi yang sedang terjadi atau yang sangat dibicarakan, yaitu dugaan korupsi dalam program makanan bergizi gratis atau MBG yang melibatkan 5 tersangka dari Badan Gizi Nasional tersebut. Yang mana ini program dari Bapak Presiden kita yang sudah berjalan di mungkin kisaran beberapa bulan terakhir ini sudah berjalan. Kasus MBG ini melibatkan beberapa bentuk korupsi yang serius. Yang pertama, mengelambungkan harga atau markup, contohnya kayak penggadaian 21.000 unit motor listrik gitu, yang nilainya itu hampir 1 T atau 1 triliun rupiah, serta penggadaan sepatu, tablet, dan TV yang harganya juga dilambungkan. Kedua, yaitu manipulasi proses verifikasi. Para tersangka mengatur verifikasi satuan pelayanan pemenuhan gizi sehingga yayasan yang terdampak itu dengan pejabat BGN yang dipilih bukan yayasan independen. Kemudian yang ketiga, gratifikasi atau suap. Ada pemberian uang dari pihak swasta kepada pejabat BGN sebagai imbalan atas fasilitas yang diberikan. Jadi banyak sekali yang terlibat dalam kasus BGN ini. Ini saya mengambil contoh dari detik.com. Ini saya mengambil contoh dari Detik News dari kasus BGN ini, yang mana judulnya itu dugaan rasuah MBG ini sosok dan peran kelima tersangka. Jadi di kasus ini terdapat 5 tersangka utama yang terjerat kasus ini. Kejagung mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola makanan bergizi gratis atau MBG dan telah menetapkan 5 orang tersangka. Kelima tersangka itu terdiri para mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) hingga pihak swasta. Kemudian penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026. Kata Direktur Penyidikan pada Dinkpidsus Jagung Syarif Sulaiman Nahidi dalam konferensi pers kantor Jagung Jakarta Selatan. Kemudian ini ada para tersangkanya. Yang pertama itu ada eksekutif kepala BGN Dadan Hindayana, yang mana tuh sudah korupsi terus dibilang terima kasih oleh Pak Widodo. Kemudian kedua lagi eksekutif wakil kepala BGN Sonjaya. Kemudian yang ketiga eksekutif wakil kepala BGN Lodiwek Pusung. Kemudian yang keempat ada Asep Yusuf Sumantri atau Ayah selaku orang dekat Sony. Wah, punya kerabat juga nih. Kemudian yang kelima adalah Andri Mulyono selaku komisaris PT Yasa Artatu Maninggal. Mungkin ini ya keterlibatannya pada perusahaan. Kemudian peran 3 eksekutif pimpinan BGN. Nah, ini muka-muka para koruptor nih sudah terpampang jelas. Yang dari awal menjabat tuh sudah banyak kejanggalan, dari motor listrik lah, kemudian ya masih banyak lagi. Nah, ini muka para koruptor nih bisa dilihat. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.000 unit dengan total pengadaan 1 triliun. Kemudian pengadaan 32.000 pasang sepatu tidak sesuai ketentuan dan adanya markup ucapnya. Kemudian tablet, ya banyak lagi yang sudah dikorupsi di negara kita.
banyak. Itu adalah salah satu contoh saya salah satu contoh mengambil dari Detik News dari tema. Kemudian di sini ada beberapa faktor yang penyebab dari kasus ini. Yang pertama tuh ada faktor internal, keserakaan pada penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang seharusnya melayani masyarakat itu justru memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi, itu disebutkan dari salah satunya. Kemudian faktor eksternal itu lemahnya sistem pengawasan dan cek dan balance dan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian selain itu ada konflik kepentingan karena pejabat bagian itu berafiliasi dengan yayasan mitra itu. Kemudian untuk dampak dari korupsi bagian itu cukup banyak, tapi saya akan sebutkan beberapa. Yang pertama itu ada kerugian keuangan negara mencapai triliunan rupiah. Kemudian yang kedua itu program MBG ini tidak optimal karena dana seharusnya untuk gizi anak-anak malah disalahgunakan oleh tindak sendiri. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat tidak mendapatkan manfaat maksimal dari program ini, walaupun sudah digantikan oleh ibu siapa gitu, kepala bagian yang saat ini. Mungkin kedepannya akan jauh lebih baik setelah digantikan oleh ketua bagian yang sekarang ini. Kemudian yang terakhir adalah merusak kepercayaan publik terhadap program pemerintah. Mungkin ini sudah dari lama masyarakat itu tidak percaya dengan program yang diberikan oleh pemerintah. Itu cuman omongan doang pas operasi gitu, jadi kurang percaya pada government. Untuk refleksi pribadi dari saya, jujur di dalam lingkungan kampus itu saya pernah menemukan yang mirip dengan ini, tapi skalanya itu lebih kecil, seperti kayak titip absen, kemudian menyontek saat ujian, ataupun plagiarisme tugas. Awalnya hal-hal yang dianggap remeh itu dan didominasi, tapi setelah mempelajari kasus bagian ini, saya sadar bahwa korupsi bermula itu dari ketidakjujuran kecil yang dibiarkan. Seperti contohnya tadi, kayak mencontek dalam ujian, kemudian titip absen. Itu adalah salah satu contoh kecil yang terjadi di lingkungan saya. Kemudian untuk sikap yang saya hadapi adalah pertama, berani menolak apapun itu yang menurut kalian ya bahwasannya itu hal-hal kecil dapat menjadi besar. Menolak segala kayak kecurangan kecil apapun, tidak lagi mentalitas semua orang juga melakukan. Kedua adalah proaktif dan peduli jika melihat pelanggaran. Yang harusnya kita lakukan adalah berani menyuarakan atau melaporkannya. Yang ketiga adalah memulai dari diri sendiri, menanamkan integritas dalam setiap tindakan, karena perubahan besar dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti contohnya tadi. Kemudian untuk nilai-nilai yang didapat dari kasus ini itu untuk menjaga korupsi, kita perlu menerapkan nilai-nilai anti korupsi, khususnya jujur yang pertama, untuk tidak memanipulasi dalam data atau proses. Kemudian untuk yang kedua itu disiplin, kayak mematuhi prosedur terus aturan yang berlaku dari pihak kampus ataupun dari pihak pemerintah untuk saat ini. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab. Untuk tanggung jawab itu menjalani tugas secara penuh hati dan juga benar. Kemudian yang keempat adalah berani itu kayak berani untuk menolak dan melaporkan tindak kecurangan. Kemudian yang kelima adalah adil itu tidak memberikan perlakuan khusus apapun itu perlakuannya. Kemudian sebagai mahasiswa saya menerapkan contoh yang tadi untuk kedepannya.
jujur dalam akademis, kayak mengerjakan tugas sendiri, tidak menyontek, tidak plagiat, kemudian disiplin, hadir tepat waktu pada saat jam kuliah, misalnya jam 11 datang jam 11. Kemudian transparan, kemudian berani berkata tidak, kayak menolak ajakan teman untuk titip absen atau menyontek. Kemudian kritis, melaporkan jika melihat kayak penyimpangan di lingkungan kampus itu. Kita harus bertindak lebih lanjut untuk sikap diri kita sendiri. Kemudian menurutnya kasus korupsi MBG mengajarkan kita bahwa korupsi bisa terjadi di mana saja, bahkan dalam program mulia sekalipun. Tapi perubahan dimulai dari kita. Mari kita bangun integritas dalam hal kecil untuk Indonesia yang bebas korupsi.